Shalom, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita telah memasuki puasa hari yang ketiga. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Masih semangat ya. Sehat senantiasa di dalam Tuhan. Ayo kita doa sama-sama. Bapa, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami telah memasuki puasa hari yang ketiga. Sungguh Tuhan kami dahsyat dan ajaib. Engkau memberikan kami sehat, memberikan kami kuat. Sekalipun keadaan kami belum membaik, tetapi kami mau berkata, Tuhan, Engkau tetap setia. Engkau tetap baik bagi setiap kami. Pagi hari ini hadirlah Engkau di setiap rumah-rumah. Kami mau mendengar suara Tuhan. Tuhan mau mendidik apa pagi hari ini kepada kami semua. Pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Kami mau menang di dalam Tuhan. Kami mau di tahun 2026 ini, kami mengalami janji Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau baik. Terpujilah nama Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Tuhan Yesus baik ya. Puasa hari yang ketiga, semakin on fire di dalam Tuhan. Amin. Tema kita pagi hari ini dahsyat banget ya saudara. Ketika dilemahkan, bertahanlah. Saya ulang ya, tema kita pagi hari ini. Ketika dilemahkan, bertahanlah. Daniel pasal 3, saudara. Ya. Sepanjang 10 hari ini kita akan belajar bagaimana Daniel mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Agar supaya puasa kita selama 10 hari ini, kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kalau kemarin kita masih ingat ya, Daniel mendapatkan pengurapan penglihatan ketika Raja Nebukadnezar gak bisa mengerti apa arti mimpi itu. Daniel beserta dengan teman-temannya merasa terancam kehidupan mereka. Dan hari ini keadaan Daniel belum berubah, saudara. Kalau kemarin dia diancam untuk dibunuh, hari ini Daniel dan kawan-kawannya terancam, bukan terancam lagi. Keadaannya akan mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan di dalam dapur perapian. Lihat di pasal yang ketiga. Judul perikopnya adalah perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja menyuruh orang untuk mengumpulkan para wakil raja, para penguasa dan lain-lainnya itu untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya. Nebukadnezar membuat patung tuangan. Siapapun yang ada di dalam kerajaan itu wajib untuk menyembah. Nah, di ayat yang kelima, perhatikan saudara. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Waktu tadi malam saya baca ini, saudara. Ada satu pesan Tuhan yang begini. Seperti bunyi sangkakala, kecapi, rebab gambus, dan lain sebagainya itu. Ini kan peralatan untuk menyembah Tuhan yang biasa kita pakai. Tetapi di sini ada peraturannya. Kalau ada bunyi-bunyian kayak begini, berarti harus menyembah patung yang dibikin oleh Nebukadnezar ini. Waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa ya? Dan Tuhan katakan begini, banyak daripada kita di tahun 2026 ini, setiap daripada kita mau pelayan Tuhan, mau profesinya sebagai pelayan Tuhan, kita yang tiap hari berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, tidak akan pernah luput dari yang namanya tekanan iblis. Banyak daripada kita akan mengalami situasi-situasi yang dialami si Daniel ini. Sudah berdoa, melayani Tuhan, melakukan puasa, tidak akan pernah luput yang namanya serangan iblis seperti ini. Dibuat kepepet,
dibuat terpojok supaya mata jasmaninya tidak melihat adanya pertolongan. Ini sangkakala, semua peralatan yang ada di sini ini nih ya, seperti kecapi, rebab, dan sangkakala ini adalah peralatan yang dipakai anak-anak Tuhan untuk menyembah. Kita anak-anak Tuhan hari-hari ini dilemahkan oleh situasi demi situasi. Jadi hati-hati. Mengapa Daniel begitu kokohnya, begitu kekehnya untuk tetap tidak menajiskan diri. Dia menguduskan hidupnya day by day. Bahkan dia melakukan puasa. Karena dia tahu sekelilingnya. Coba kita lihat. Nebukadnezar, rajanya saja. Dia menyembah berhala. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang penuh dengan tekanan dan kehidupan. Hati-hati dengan situasi ini. Ketika tidak ada jalan keluar. Ketika semua pintu tertutup. Bahkan seakan-akan Tuhan gak bergerak sama sekali. Maka mata Tuhan tertuju kepada kualitas keimanan kita. Mata Tuhan tertuju kepada kualitas Daniel ini. Jadi waktu kita sekarang ini, saudara, seakan-akan dilemahkan oleh situasi. Terpojok, gak ngerti apa-apa, gak ada jalan keluar sama sekali. Maka apa reaksi kita ketika kita akan mengalami itu? Di sini sudah jelas banget bahwa siapapun yang tidak menyembah patung tuangan yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar itu, semuanya akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. 2026, siap-siap ya. Kalau kita dibawa ke dalam dapur perapian, mungkin di 2025 yang ikut live ini sudah ditaruh Tuhan di dapur perapian. Bertahanlah. Tuhan tidak sedang menghukum. Tuhan sedang menaikkan level kekristenan kita. Naik tingkat. Tiap hari satu tingkat. Di sini tidak ada yang bisa lolos dari kepungan Raja Nebukadnezar. Bahkan kita berhadapan dengan si orang Kasdim ini. Ya, ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Yahudi itu gambaran daripada anak-anak Tuhan yang taat, hidup takut akan Tuhan. Waktu engkau difitnah, waktu engkau dituduh, waktu engkau direndahkan oleh orang-orang, terkadang kita diperhadapkan pada situasi ini. Dilemahkan orang dengan tuduhan, dengan maki-makian, kita direndahkan, kita difitnah, bukan karena Tuhan tidak menolong kita. Sengaja berhadapan dengan orang-orang seperti ini, melihat kualitas kekristenan kita. Di situ dikatakan di ayat yang ke-12, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka yang hidupnya takut akan Tuhan pun tidak luput dari yang namanya fitnah. Padahal di pasal yang sebelumnya, mereka sungguh menunjukkan sikap mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Mungkin kita bertanya, Tuhan kemana? Apakah nggak menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mungkin kita bertanya, kemana Tuhan? Waktu saya berdoa, waktu saya berpuasa, Tuhan kemana? Nah, di sini coba lihat di ayat yang ke-12. Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai gambaran anak-anak Tuhan difitnah oleh suku lain. Mereka dikatakan tidak mengindahkan Tuanku, mereka tidak memuja dewa Tuanku, dan tidak menyembah patung yang didirikan itu. Mereka direndahkan. Ketika situasinya engkau sedang direndahkan, situasinya Anda sedang digeser, Anda benar-benar merasa situasi yang benar-benar Anda nggak bisa lagi. Di sini saya suka sekali di ayat yang ke-16. Ya. Kita lompat ke ayat yang ke-16. Nebukadnezar sudah mengatakan, dewa manakah yang akan melepaskan engkau? Terkadang pikiran kita mengatakan begini, kalau Tuhan nggak tolong, saya harus seperti apa? Mengapa Tuhan diam saja?
Mengapa Tuhan tidak bertindak dikala-kala sudah kepepet dan penuh dengan kehancuran itu? Coba lihat responnya, reaksinya Sadrak, Mesak, dan Abednego di ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dengan penuh keberanian. Makanya di hari-hari yang kemarin itu ya, di hari yang pertama, diajarkan kepada kita semua, miliki roh keberanian untuk menolak, untuk berkata tidak terhadap kompromi-kompromi yang ditawarkan oleh dunia. Jangan mencari kekayaan dengan cara yang tidak baik. Jangan coba-coba membuat keputusan di tahun 2026 ini tanpa tuntunan Tuhan. Jangan coba-coba untuk melakukan apa saja dalam kehidupan kita itu tanpa doa, pujian, dan penyembahan. Itulah kenapa kemarin kita minta pengurapan, cerdik, bijaksana, pengurapan penglihatan, supaya mata kita tidak sering menggunakan mata jasmani. Kita tidak menggunakan telinga-telinga kita dengan sembarangan. Kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahun ini kalau nggak jeli banget, kalau nggak melekat sama Tuhan, kita akan terseret pada keinginan-keinginan duniawi kita. Udah kepepet, udah ke pojok, nggak ada pintu terbuka, murtad sudah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan penuh keberanian mengatakan bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. To the point. Namanya nggak kompromi itu, to the point. Nggak ada tedeng aling-aling. Kalau salah, bilang salah. Kalau nggak berkenan, ya tidak berkenan. Semua harus sesuai dengan tuntunan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada yang DM sama saya begini. Si ibu ini diputus cerai, akan dicerai oleh suaminya. Masuk ke dalam pengadilan. Ibu ini nggak punya siapa-siapa, nggak punya lawyer, dia datang sendiri. Saya katakan, mintalah roh keberanian untuk engkau memasuki ruang sidang itu. Berdoalah untuk hakimnya. Berdoalah untuk siapapun yang ada di situ. Saya tahu rasanya, pasti tidak enak banget si ibu ini. Dia sendirian, nggak ada lawyer. Mungkin dia nggak tahu harus ngomong sama siapa. Tapi saya percaya dengan sungguh, seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego ini, dia berani mengatakan tidak ada gunanya. Yang artinya bahwa no untuk perceraian, no untuk main sogok, no untuk berbuat dosa, no untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. 2026, Tuhan kasih challenge sama kita. Berani atau tidak? Untuk bersikap hati-hati terhadap tawaran-tawaran dunia. Karena tahun 2026 ini tekanannya nggak main-main, saudara. Apalagi dalam hal keuangan, apalagi dalam hal keluarga, termasuk kondisi-kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Kalau hidupnya nggak melekat sama Tuhan, nggak mungkin Sadrak dan Mesak dan Abednego ini bisa mengatakan tidak ada gunanya. Ini kan saklek banget kalimatnya. Berkata tidak. Jika, lihat ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kenapa toh ini? Kok sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong kayak begini? Mereka sedang beriman. Mereka tahu siapa Tuhan. Kalaupun keadaannya kepepet seperti ini,
Mereka sudah berada di jalur yang benar. Mereka sudah melakukan bagiannya sebagai anak Tuhan. Sudah melakukan doa, puji-pujian. Mereka sudah menjaga hidupnya dengan benar. Mereka sedang mengaktifkan iman mereka di hadapan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan hidupnya. Mereka dengan penuh keberanian berkata, tidak ada gunanya. Tidak akan pernah mau menyembah patung itu. Kapan, saudara, ini biasanya terjadi? Kalau keadaanmu kepepet. Anda lihat aja. Anda sendiri yang tahu kalau udah kepepet seperti apa. Mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau Anda masih belum bisa mengampuni kesalahan orang, ini firman, nggak akan bisa Anda lakukan. Kalau Anda masih kompromi sama utang, dikit-dikit utang, jangan berani-berani baca ini. Saya serius di tahun 2026 ini. Kalau engkau masih dikit-dikit utang, kelilit utang, jangan pernah berani baca firman Tuhan ini. Karena sering kali saya bilang bahwa utang itu bukan dari Tuhan. Kalau untuk kepentingan yang bukan berasal daripada Tuhan, utang boleh. Tapi kalau engkau sendiri, maaf ya, utang dengan utang bukan dari Tuhan. Tunggu Tuhan bicara apa. Karena Tuhan itu nggak pernah ada, saudara, yang namanya memberikan solusi pinjaman online itu nggak pernah ada. Ini saya bicara buat Anda yang kelilit utang di pinjaman online. Jangan berani untuk baca ini. Jangan bilang amin kalau terus-menerus terlilit utang yang kayak begitu. Karena yang namanya dapur perapian itu bicara tentang kepepet, ke pojok, nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata tidak. Kalau Tuhan nggak tolong ya sudah. Berani diam. Loh Bu, kalau utangnya buat bayar orang sakit gimana? Apalagi buat bayar sekolah gimana, Bu? Sikap hatimu yang harus dirubah. Karena mata kita itu suka tertuju kepada jalan keluar. Tuhan itu fokusnya bukan pada jalan keluar. Fokusnya kepada sikap hati. Bukan soal kepepet, Bu. Harus begini, harus begitu. Itu pikiran kita, saudara. Itu pikiran kita. Yang perlu dirubah itu adalah sikap hati. Ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu tuh bicara tentang sikap hati. Kenapa mereka itu bisa lolos dalam dapur perapian? Karena sikap hatinya benar. Coba aja, kalau udah kepepet, ya sudahlah ya, nyembah patung aja lah daripada mati. Ya sama dengan jawaban Anda itu. Kepepet, Bu. Buat bayar sekolah, kalau nggak utang online gimana? Berarti jangan baca ini. Jangan baca ini, berarti. Nggak usah debat dengan soal yang kayak begituan. Jangan berani bilang amin baca kayak begini. Kalau kitanya sendiri tidak mau mendengar suara Tuhan. Saya tahu yang ikut live ini, banyak sekali yang kelilit utang. Tahun ini kalau Anda nggak berani untuk berkata tidak, saya stop untuk berhutang, ya wes. Anda mau pulih atau enggak? Dalam hal berkeluarga, mau kepepetnya kayak apapun, Anda ditantang untuk kepepet dalam hal keuangan. Baca ini. Mau nunggu Tuhan atau tidak? Karena di situasi ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang beriman. Iman pada kuasa Allah, bukan pada hasilnya. Makanya sering kali saya bilang, hati-hati dengan mata jasmanimu. Mata jasmanimu kepepet, gak ada pintu keluar, gak ada mujizat, bahkan gak berubah sama sekali. Ini kan Sadrak, Mesak, dan Abednego kan benar-benar berasa bahwa Tuhan itu gak mendengar. Tapi mereka mengenal siapa Allah mereka. Pengertian-pengertian mengenai kalimat begini. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku itu. Pengertian yang pertama, artinya begini. Allah berdaulat, Allah pegang kendali. Berani atau tidak, dalam kondisi engkau terpojok kepepet itu,
engkau memperkatakan dengan penuh iman, Allahku berkuasa, Allahku pegang kendali, Allahku berdaulat. Bisa atau tidak? Kalau Anda tidak berani untuk memperkatakan itu di hadapan Tuhan, iblis akan tepuk tangan. Percuma berdoa, percuma berpuasa. Imannya tetap kerdil. Cari jalan pintas. Puasa Daniel nggak main-main, saudara. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan puasa, supaya keadaanmu berubah. Salah total. Karena puasa Daniel ini berfungsi untuk apa? Kita menguduskan diri. Sungguh-sungguh mempunyai rasa takut akan Tuhan. Gak mau punya kehidupan yang sama seperti di tahun-tahun yang sebelumnya. Hidup kudus, tidak bercacat celah, makin intim di hadapan Tuhan. Gak peduli punya duit atau enggak, keadaan berubah atau enggak, sembuh atau enggak, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, itu fokus utamanya. Berapa banyak keluarga-keluarga mengalami kehancuran hari-hari ini? Karena nggak ada yang memulai untuk berdoa. Berapa banyak keadaan perekonomianmu nggak berubah hari-hari ini? Karena nggak ada yang berdoa. Kalau engkau nggak memulai sekarang, maka nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun setelah ini. Yang kedua, mengapa mereka berlaku seperti itu? Iman mereka sedang diaktifkan. Pakailah iman dalam setiap waktu. Itulah kenapa firman Tuhan katakan bahwa berjaga-jaga senantiasa. Lawanmu iblis yang berkeliling, mengaum-ngaum, yang artinya apa? Iblis gak akan pernah berhenti untuk menghancurkan hidupmu. Apalagi kalau engkau mengatakan bahwa udah puasa, baru puasa hari pertama. Aduh, serangannya luar biasa. Haleluya. Semakin kondisi, kualitas keimananmu makin besar, serangannya iblis gak main-main. Semakin engkau terpojok kepepet dan engkau terus berdoa, serangan iblis gak main-main. Jangan berhenti. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengaktifkan iman mereka. Tidak peduli apapun hasilnya, mereka mengaktifkan iman. Mengaktifkan iman itu pakai firman. Pakai doa, pakai pujian penyembahan. Pakai firman. Kalau engkau hanya berkata-kata, aku yakin Tuhan bisa, itu namanya pede. Hati-hati dengan over pede. Anda akan kecemplung dengan sendirinya. Karena untuk melakukan doa peperangan bukan over pede. Melakukan peperangan itu pakai doa, pakai pujian penyembahan, ini firman Tuhan harus kau perkatakan. Tanpa 3 hal ini, engkau over pede. Tetap aja kalah. Makanya perlu yang namanya firman. Pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, mengapa mereka itu sampai berani memperkatakan itu? Yang ketiga, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak mungkin tinggal diam. Sekalipun rasa-rasanya Tuhan gak tolong, Tuhan kok diam aja. Itu perasaan palsu kita. Karena manusia itu cenderungnya adalah kalau sudah doa, ya harus ada jalan keluar. Tapi waktu udah kepepet banget, berasa-rasa gak ada apa-apa, maka yang terjadi adalah perasaan kita yang main. Makanya hati-hati sama pikiran dan perasaan yang sifatnya palsu. Tuhan kok begini ya? Tuhan kok gak mendengar ya? Semua kepalsuan itu yang timbul. Hati-hati dalam bereaksi yang kayak begini. Makanya kemarin, ya, untuk bisa mempunyai rasa bijak dan rasa cerdik, itu tidak boleh panik, tidak boleh marah, nggak boleh berdebat, nggak boleh menuduh, kita mesti diam. Hari-hari ini kau harus banyak diam. Tidak bersikap reaktif dengan apapun, diam dulu. Ya. Lalu saudara, di situ kapan kita itu dilemahkan? Nah, ini pada poin intinya. Kapan kita itu dilemahkan? Di pasal yang ketiga, ada 3 kali mereka dilemahkan kondisi mereka. Yang pertama ada di ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya.
Sadrak dan Mesak dan Abednego ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi mereka diperhadapkan pada situasi, dibilang apa? 7 kali lebih panas. Seringkali kita disengajain oleh Tuhan. Dilemahkan. Memangnya Tuhan gak cinta sama mereka? Cinta, saudara. Tuhan mengasihi mereka banget. Justru ini adalah areanya Tuhan. Justru ini adalah areanya kita. Sewaktu kondisimu, rasa-rasanya kau ditaruh di dapur perapian selama 7 kali lebih panas itu adalah areanya kita. Mengaktifkan iman yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Kapan kita dilemahkan? Yang kedua, ayat yang ke-20. Kalau sudah di perapian selama 7 kali, yang ke-20 lihat. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan menempatkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Perhatikan. Gak cuma diancam masuk ke dalam dapur perapian yang 7 kali lebih panas itu, mereka juga diikat. Diikat di sini artinya apa? Engkau udah gak bisa apa-apa. Mau teriak apapun gak ada yang bisa nolong. Udah pergi ke dokter berkali-kali gak ada sembuh. Udah melakukan banyak usaha gak ada hasil. Udah melakukan doa, pujian, penyembahan, pintu terbuka aja enggak. Keadaan keluarga makin hari makin ruwet, padahal sudah berdoa. Mereka lagi diikat. Mereka disengaja untuk dilemahkan. Lalu kapan dilemahkan? Untuk yang ketiga, lihat di di ayat yang ke-22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ngangkat aja langsung mati. Yang ngangkat. Berarti kan itu api panas banget toh. Yang ngangkat aja bisa kebakaran. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Karena yang ngangkatnya itu kebakaran, mereka jadinya jatuh. Bayangin. Baru dimasukkan, baru mau diangkat. Saya ngangkat kebakaran. Berarti kan itu panas banget toh. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat itu ke dalam api itu? Benar Raja, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Yang kebakaran tadi siapa, saudara? Yang kebakaran itu adalah orang-orang yang tidak melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Berapa banyak di tahun 2025 yang DM sama saya, Bu, saya stres, Bu, rasanya pengen bunuh diri, Bu, rasa-rasanya kok saya pengen nyerah, Bu, saya cerai aja, Bu, saya KDRT, Bu. Gambaran daripada orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan seperti itu. Saya nyerah, Bu Keti. Keadaannya susah seperti ini. Gak ada yang berubah sama sekali, Bu Keti. Belum masuk ke dapur perapian, engkau sudah kebakar. Baru melihat dapur perapian, engkau sudah menyerah. Makanya kalau saat teduh jangan tiduran. Kalau saat teduh itu jangan sambil makan. Kalau saat teduh engkau nggak punya rasa hormat di hadapan Tuhan, jadinya kayak begitu. Jangankan pakai dapur perapian. Untuk menghormati Tuhan saja engkau nggak bisa. Kalau ini lihat ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego di ayat yang ke-16, 17, 18, dia katakan gak ada gunanya kami nyembah patung tuangan itu. Dia menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Kita seperti apa? 2026 masih suka terlambat ibadah enggak kalau hari Minggu? Kalau kualitas Anda datang ibadah Minggu masih telat, maaf, mending gak usah ikut ibadah seperti ini. Percuma. Anda mau apa? Datang ibadah Minggu aja masih terlambat.
Anda mau apa? Saya tanya. Doa masih bolong-bolong. Dikit-dikit cari hamba Tuhan, dikit-dikit cari hamba Tuhan. Pertanyaan saya, Anda mau apa? Karena Anda main-main, saudara, di dalam puasa Daniel ini. Di tahun 2026 ini. Kalau kita nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan ini loh, kosong. Belum apa-apa, baru lihat dapur perapian, udah nyerah duluan. Nggak tahan Bu Kety, keadaannya kayak begini, nggak tahan Bu Kety. Belum apa-apa, udah kosong. Mau berubah apa enggak? Mau berubah apa enggak? Kalau enggak mau berubah, ya percuma, saudara. Dari tahun ke tahun nggak akan pernah mau yang namanya belajar. Keluh kesah terus. Dikatakan begini, ayat yang ke-25, katanya, tetapi ada 4 orang. Mungkin Sadrak dan Mesak dan Abednego ini, mereka berpikir, Tuhan tolong gak ya? Di hati mereka mungkin, Tuhan tolong gak ya? Tapi ternyata Tuhan menolong justru di mana, saudara? Justru Tuhan menolong di saat apa? Nyemplung di dapur perapian itu. Jadi kehadiran Tuhan itu justru ada pada saat apa? Di lembah. Di padang belantara. Tuhan hadir justru di tengah-tengah engkau kekeringan, engkau gak berdaya, gak ada air, gak ada makanan, gak ada pengharapan, gak ada pertolongan. Justru di situ Tuhan hadir. Lihat di ayat yang ke-25. 4 orang. Yang satu siapa? Kalau bukan Tuhan. Yang satu itu Tuhan loh, saudara. Siapa bilang Tuhan tidak tolong? Siapa bilang bahwa Tuhan tutup mata terhadap kehidupan kita? Siapa yang bilang? Lihat. Lihat, saudara. Mereka tidak terluka. Mereka tidak terluka. Dan mereka dikatakan seperti anak dewa. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tolongin kita. Bertobat di hadapan Tuhan kalau merasa bahwa Tuhan tidak tolong. Di dapur perapian itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan mereka tidak terluka. Bayangin aja, yang ngangkat mereka aja gosong mati. Tapi ini dikatakan bahwa mereka tidak terluka. Bahkan dikatakan mereka rupanya, jadi wajah mereka itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Menunjukkan kemuliaan Tuhan itu artinya bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Kondisinya mau kayak apapun, percaya kepada Tuhan. Jangan gampang mundur. Jangan gampang mundur, saudara. Kalau Tuhan itu belum selesai, jangan gampang mundur. Amin. Jangan gampang mundur. Jangan gampang menyerah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan belum selesai, jangan ngata-ngatain Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nggak ngata-ngatain Tuhan sama sekali. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang mati. Lihat, musuh mereka sampai mengatakan, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Itu. Buat musuhmu itu tunduk di depanmu. Siapa musuhmu? Ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, rasa-rasanya hilang harapan. Semua pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita harus tunduk di bawah kaki kita. Sampai iblis bisa mengatakan,
Anak Allah ini udah nggak bisa. Anak Tuhan ini udah nggak bisa ini. Sampai iblis harus mundur di depan kita. Jangan coba-coba iblis menguasai pikiran kita. Nebukadnezar yang sekeras itu aja sampai ngomong, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Mereka melihat bahwa tubuh mereka, lihat ya saudara, di ayat yang ke-27. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini lo lihat tuh, saudara. Orang, kalau hidupnya berbeda dari cara dunia ajarkan, ini kayak gini. Mau babak belur kayak apapun tetap menyembah Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Nih. Tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bau kebakaran pun tidak. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, tidak mungkin. Makanya saya bilang, puasa Daniel tidak main-main, saudara. Tantangannya tidak main-main. Ya. Ayat yang ke-20, perhati no. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihat. Nebukadnezar nggak punya Allah. Mereka nggak punya Allahnya seperti kita. Allahnya kita sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Nebukadnezar sampai bilang, terpujilah Allahnya. Yang artinya apa? Wow, kok bisa ya? Engkau tertekan kayak begini masih bisa doa? Kok bisa ya? Kondisinya lagi ancur-ancuran kayak begini, engkau bisa nyembah Tuhan? Kok bisa ya? Dalam kondisi kepepet ke pojok kayak begini, engkau tetap melayani Tuhan? Kok bisa? Karena aku punya Tuhan yang besar. Makanya kalau nyanyi lagu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ojo nyanyi lagu ini kalau engkaunya sendiri nggak mengakui bahwa Tuhan itu besar. Jangan coba-coba nyanyi lagu, kau Allah yang besar. Mana yang besar, Allah kita atau persoalan kita? Jangan coba-coba nyanyi puji-pujian kalau engkaunya sendiri tidak melakukan itu. Ia telah mengutus malaikatnya, lihat musuhnya ngerti. Bahwa Tuhan mengirimkan malaikat surga. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat, musuhnya pada akhirnya mengakui bahwa Allah Maha Besar. Kualitas kekristenan kita biarlah dilihat oleh keluargamu. Kualitas kekristenan kita biarlah dilihat oleh teman-temanmu. Kualitas kekristenan kita biarlah dilihat oleh orang-orang di luar sana. Makanya saudara, kalau Anda disuruh doa di muka umum, jangan saya nggak bisa. Ya udah, Anda nggak bisa doa beneran. Untuk berdoa saja Anda makan di resto, Anda nggak mau doa. Doa diam-diam aja. Bagaimana orang lain akan bisa lihat kita, saudara? Berani Anda nganterin anak sekolah. Jangan gosip. Doain sekolah. Doain rumah sakit. Doain di mana Anda berada. Doakan. Anda yang lagi pergi ke pengadilan. Doakan itu pengadilan. Anda bekerja di rumah sakit. Doain itu rumah sakit. Nganter anak sekolah. Doakan itu sekolah. Bawa api Tuhan. Biarlah kita itu jadi the messengers-nya Tuhan. Pembawa api Tuhan untuk tempat di mana kita berada. Doakan, saudara. Doakan. Supaya mereka bisa melihat bahwa kita punya Allah. Kita punya Tuhan. Nebukadnezar mengakui bahwa
bahwa raja di atas segala raja itu nggak bisa disandingkan sama patung tuangan yang dia bikin itu. Buat musuhmu gemetar. Buat musuhmu gemetar. Musuhmu bukan manusia yang mengejakmu, bukan. Yang membuat gemetar itu, buat tunduk pada kakimu. Intimidasi iblis semuanya itu. Amin. Nah, pengurapan Tuhan itu turun dengan cara yang berbeda. Pengurapan dari Tuhan itu membuat kita hidupnya caranya berbeda. Makanya kemarin kita minta pengurapan cerdik, bijaksana, penglihatan. Jaga kekudusan. Api Tuhan terus membakar hidup kita. Layani jiwa-jiwa setiap hari. Engkau akan semakin kuat. Perdengarkan suaramu itu buat orang-orang yang lemah. Kalau ada temanmu curhat, doakan saudara. Anda harus berani. Di tahun 2026, doain orang, ngasih kekuatan ke orang, buat teman-temanmu menjadi kuat, pasanganmu menjadi kuat, bertobat. Itu tugas kita di tahun 2026. Tahun amanat agung. Ya, sudah selesai, saudara. Wow, keren. Justru waktu dilemahkan, kuasa Tuhan sempurna. Justru di dapur perapian, kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Luar biasa. Tuhan mengajar kita pagi hari ini. Yuk, kita doa sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes, terjadi di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Koraba sikira lawa 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 lawa. Ora larabaya sikina mata kara lawa lawa lawa. Oh ya lawa 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 lawa. Tuhan, Kau Allah yang kami sembah. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Hati kami bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini biarlah sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kehidupan kami. Masuk di puasa hari yang ketiga. Pengurapan Tuhan turun. Memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Biarlah api Tuhan terus membakar setiap kehidupan kami. Kami on fire hari-hari ini Tuhan. 2026. Kami mau tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kami tahu sungguh Tuhan Allah memberikan kekuatan baru bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami berkatakan, hai Engkau yang sakit mengalami kesembuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berbeban berat, pagi hari ini Kau mendapatkan kelegaan baru daripada Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Jiwa-jiwa yang dibawa Tuhan ke dalam dapur perapian, biarlah tetap menyembah Tuhan. Allah yang sama yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang sama yang menolong kami. Allah yang sama yang akan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami pagi hari ini. Kami kuat. Kami dimerdekakan Tuhan. Kami dilepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Hidup kami kudus. Hidup kami tidak bercacat celah. Di masa-masa puasa ini kami mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Kami semakin intim di hadapan Tuhan. Hidup kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa-kuasa iblis. Tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak terikat dalam dosa. Apapun itu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ayo angkat tanganmu sama-sama saudara. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati keuanganmu. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu.
diberkati pelayananmu, diberkati semua apapun yang kita kerjakan hari ini. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Meskipun di dalam dapur perapian, api Tuhan menyala-nyala justru di dalam kehidupan kita dan kita semakin on fire. Sampai ketemu besok pagi, saudara. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.